Perkenalkan, nama saya Gideon Ababan. Di sini saya akan menjelaskan resensi saya tentang bab 1, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelumnya tadi ada video, itu hanya untuk opening saja supaya tidak tegang kali. Jadi harmonisasi itu artinya keselarasan, keseimbangan, dan jadi perspektif itu artinya sudut pandang seseorang. Selanjutnya makna asasi manusia. Makna hak asasi manusia itu hak asasi manusia itu sesuatu hak yang sudah ada sejak dia lahir. Jadi semua manusia itu berhak mendapatkan hak asasi manusia itu sejak dia lahir, tanpa terkecuali. Jadi hak dan kewajiban itu sangat berkaitan. Jadi pada intinya kita itu harus melakukan kewajiban dahulu sebelum menuntut hak. Jadi kalau kita sudah melakukan kewajiban, kita akan mendapatkan hak tersebut. Contohnya itu kita di rumah, kita itu wajib membantu orang tua, misalnya menyuci piring, menyapu rumah. Nanti hak kita itu kita mendapatkan waktu yang kita tentukan sama orang tua. Kita membilang dari jam segini sampai jam segini jangan diganggu, seperti itu. Selanjutnya itu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Ya, dalam sila pertama kita tahu ketuhanan yang Maha Esa. Kita itu contohnya, kita itu jika ada teman kita yang sholat, kita itu tidak boleh berisik, ribut. Ya, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya itu seperti yang sudah dijelaskan itu seperti kemarin, ada orang yang membuang sampah sembarangan, sementara di selokan tersebut ada juga yang membersihkan sampah. Selanjutnya persatuan Indonesia, contohnya itu ya kita seperti gotong royong di masyarakat. Selanjutnya itu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu contohnya seperti kita itu sedang dalam rapat, kita itu bebas berpendapat. Selanjutnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti contoh di ujian kemarin, ada sepeda motor lewat dari rute pejalan kaki yang supaya tidak terkena macet. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu ada dua faktor. Contohnya itu faktor internal dan eksternal. Jadi faktor internal itu dibagi menjadi 3, yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua itu rendahnya kesadaran HAM, dan yang ketiga sikap tidak toleran. Ya sepertinya kalau faktor internal ini sudah tahu lah ya bagaimana itu contoh-contohnya. Kita lanjut faktor eksternal itu. Yang pertama itu penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan ini contohnya yaitu ketika kita di kelas, misalnya ketua kita di kelas itu si Rizky Silaban, dia penyalahgunaan kekuasaannya itu dia menyuruh anggotanya untuk membelikan dia jajan di kantin dengan nama sebagai ketua kelas. Itu tersebut penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua itu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Contohnya seperti yang lagi viral, yaitu kasus Brigadir J. Ya, ketidaktegasan aparat hukum, ya begitulah. Ada yang ditutup-tutupi dari kasus Brigadir J. Selanjutnya itu yang ketiga itu penyalahgunaan teknologi, contohnya itu penyebaran video terlarang. Dan yang selanjutnya itu yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Contohnya itu kasus pencurian. Karena ada kesenjangan sosial dan ekonomi, makanya dia itu berniat mencuri. Contoh dari kasus pelanggaran HAM di Indonesia itu ya kasus Brigadir J.
itu banyak melanggar HAM. Selanjutnya upaya penegakan hak asasi manusia. Satu itu upaya pemerintah dalam penegakan HAM, dibuatnya Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua itu pembentukan instrumen HAM. Yang ketiga itu pembentukan pengadilan HAM. Yang kedua, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban hak asasi manusia. Sekian dari resensi saya tentang bab 1 ini. Jika ada yang kurang pas kata-katanya atau ada yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, mohon dimaafkan. Terima kasih.